Ini dia, aku memiliki chatnya, buktinya panjang banget percakapannya, dan semua mata sekarang ini tertuju kepada Coach Sintayong setelah apa yang ia lakukan bersama timnas Indonesia level senior dan kelompok usia. Nah, lewat video ini kita akan membahas situasi unik nih, yang dimana negara lain memperhatikan permainan yang dilakukan oleh timnas Indonesia. Sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Kalau teman-teman yang sudah lama ngikuti kanal YouTube Tommy Deski ini, tentu konten ataupun video yang kita sajikan secara rutin membahas pertandingan sepak bola, baik itu yang ada di luar negeri, di Liga Indonesia, dari sisi taktik, ya, sampai pada akhirnya apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong bersama timnas Indonesia, Coach Bima Sakti bersama timnas, Coach Indra Sapri bersama timnas, pun sampai Coach Rudi Eka Priambada pada saat menjadi pelatih tim Indonesia Putri kita. Yang kita bahas tentu sekali lagi spesifik ke tactical. Nah, untuk FIFA Matchday bulan September serta kualifikasi Piala Asia U23, kita pun sudah mengetahui hasilnya. Coach Sintayong mampu memberikan hasil yang diharapkan banyak oleh pecinta sepak bola Indonesia. Nah, ini aku bicara di balik layarnya. Kebetulan aku seorang video analis, tentu lingkungan sekitar aku ya banyak pada akhirnya berkomunikasi dengan coach-coach, video analis, asisten pelatih, dan sebagainya. Dan membuat aku terkaget-kaget, teman-teman. Apa kagetnya? Ketika ada salah seorang staf video analis dari Timur Tengah, ini dia, aku memiliki chatnya, buktinya panjang banget percakapannya, dan nggak mungkin aku publikasikan lewat video ini. Dalam konteks ini apa? Mereka tertarik dengan apa yang dilakukan oleh timnas Indonesia saat melakoni laga uji coba di FIFA Matchday menghadapi Turkmenistan kemarin itu. Oke, normal tentunya. Kalau kita bicara di level Liga Indonesia, teman-teman, banyak aku juga melakukan komunikasi dengan coach-coach, video analis Liga 1, video analis yang ada timnya di Liga 2, komunikasi biasa, itu standar. Diskusi, buka pikiran, dan seterusnya. Nah, secara pribadi, ini untuk pertama kalinya sih, kalau aku tidak salah, teman-teman, ketika aku bicara konteks timnas, ada langsung dari negara lain menurunkan stafnya mengamati nih apa pendekatan yang dilakukan oleh Coach Sintayong. Nah, di sini pun perlu aku pertegas, negara Timur Tengah ini bukan negara yang akan dihadapi oleh timnas Indonesia nantinya. Ini pure kalau misalnya aku bicara memang benar-benar mereka interest aja gitu, interest. Nah, lebih spesifik lagi, teman-teman, kemarin kita sudah membahas pertandingan Jerman menghadapi Jepang. Salah satu yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu saat menghadapi Jerman, dalam satu pertandingan itu mereka pakai 3 pola variasi formasi. Babak pertama pakai pola 1-4-2-3-1, kemudian babak kedua 10 menit pakai 1-4-2-3-1 juga, tapi udah mulai Mitoma turun track back ke belakang, winger ataupun sayap kiri ya, teman-teman, membantu 4 back. Nah, setelah berjalan babak kedua 10 menit, baru nih Hajime Moriyasu melakukan pergantian formasi menjadi pola 5 back ataupun 3 back secara natural. Nah, kemudian kalau kita korelasikan dengan apa yang dilakukan oleh Moriyasu tersebut, teman-teman, dilakukan juga nih oleh Coach Sintayong lebih awal pada saat Indonesia menghadapi Turkmenistan di satu pertandingan, dan bahkan itu dikonfirmasi oleh Coach Sintayong bahwasanya timnas pakai formasi ataupun variasi pola yang berbeda dalam satu pertandingan. Pertama pakai pola 3 back, kemudian di babak kedua pakai pola 4 back, kemudian di akhir-akhir babak kedua, tepatnya di menit 85, setelah Andi Setio dimasukkan, Indonesia kembali pakai pola 3 back. Dan lantas aku perhatikan lagi negara-negara ataupun klub-klub yang tampil di kompetisi yang mereka lakoni di elit Eropa ya, teman-teman. Ternyata banyak sekarang ini di dalam satu
match, satu game teman-teman, nggak baku tok, hanya menggunakan satu formasi yang mereka gunakan sejak awal. Ada 2 formasi mereka gunakan satu pertandingan ataupun 3 pertandingan seperti apa yang dilakukan Jepang ataupun Coach Shin Tae-yong teman-teman. Ya, karena situasi itulah, ini langsung aku mendapatkan gambaran dari seorang video analis. Pada akhirnya karena itu membuat lawan yang akan menghadapi misal timnas Indonesia, menghadapi timnas Jepang ataupun klub negara lain manapun itu kesulitan untuk bisa melakukan analisa karena berubah-ubah aja pola ataupun pendekatan yang dilakukan. Sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke konteks ketika aku dihubungi oleh video analis ini, kemudian diskusi lah tentang taktikal, bahwasanya perkembangan sepak bola sekarang sangat cepat dan seterusnya, dan membuat aku semakin bertanya-tanya, kok bisa mereka menonton video aku bukan merasa sok tahu teman-teman, aku bukan merasa sok hebat, tentu banyak yang lebih hebat. Teman-teman yang nonton video ini mungkin lebih hebat daripada aku. Mereka nonton, mereka menyempatkan waktu dan bahkan mereka menerjemahkan apa yang aku sampaikan. Nah, kesimpulan yang ingin aku tekankan teman-teman, artinya dengan apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong bersama timnas level senior ataupun kelompok usia, trennya jelas ke sisi positif. Nah, parameter kenapa aku bisa mengatakan trennya ke posisi positif, tentu harus ada kerangkanya kan, kerangka hipotesanya kan. Ya, kenapa? Menjadi bahan perhatian dari negara lain yang notabene negara tersebut, perlu aku tekankan lagi, bukan negara yang akan melakoni laga menghadapi timnas Indonesia dalam waktu dekat. Apakah itu merupakan sesuatu yang percuma ketika negara tersebut melakukan analisa terhadap permainan timnas? Tentu tidak. Seorang staf video analis, pelatih ataupun asisten pelatih teman-teman, kita ambil contoh aja ex video analisnya GDT, namanya Heidi Agras, sekarang dia menjadi video analis di Brentford. Dalam satu musim itu dia nonton hampir 1000 sampai 1500 pertandingan random. Untuk apa? Untuk memperkaya, untuk terus dia belajar. Ketika ia menonton pertandingan A, B, C, D, E semakin banyak teman-teman, maka ketika dia menghadapi tim A, B, C, D, E lain pun bersama klub yang ia bela, maka ia pun akan lebih banyak mendapatkan insight bagaimana menganalisa pola ataupun plan yang coba dilakukan oleh lawan. Di era sepak bola sekarang ini, selain kita bicara taktikal pun, pendekatan permainan pun bukan hanya lagi sekedar build up dari belakang 1-2 sentuhan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan situasi set piece lewat throw in. Nah, suka tidak suka, Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia bisa kita katakan mempopulerkan nih, berupaya mengoptimalkan untuk menciptakan gol dari situasi throw in. Dan pada saat beberapa waktu lalu set piece throw in-nya timnas Indonesia viral di mana-mana dan banyak kita lihat di negara Asia, ASEAN teman-teman mengadopsi lah ya kurang lebih pendekatan yang dilakukan timnas Indonesia dengan mengoptimalisasikan untuk bisa menciptakan gol dari situasi throw in. Artinya apa yang dilakukan oleh Coach Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia sedikit tidaknya teman-teman mampu menginfluence negara-negara lain kalau kita bicara permainan sepak bola. Lantas ada yang bilang nih, Bang, kalau bisa jangan bedah taktik, analisa taktik dari permainan timnas Indonesia. Nah, itu jawabannya sederhana sebenarnya. Kalau kita bicara sepak bola Eropa teman-teman, tiap minggu ada pertandingan klub ataupun pertandingan timnas, itu banyak banget tulisan-tulisan beredar di Twitter, di YouTube, membahas tentang taktik, membahas tentang plan apa yang dilakukan oleh pelatih A, B, C, D, E. Sehingga pelatih itu pun terus bisa nih mengimprovisasi, mengupdate pola-pola yang ia miliki. Dan itu bagus untuk perkembangan sepak bola. Dan kita lihat, sepak bola elit Eropa, banyak diskursus tentang taktik, mereka pun maju. Jadi, ya apakah salah untuk dilakukan ini dengan timnas Indonesia ataupun klub-klub? Ya, aku pikir ini normal. Dan itu sudah aku temui testimoninya dari pelatih-pelatih Liga Indonesia yang mereka katakan kepadaku, tetap lanjutkan. Itu sebagai salah satu bahan untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang bagaimana permainan sepak bola yang ada di Indonesia. Dan bahkan video-video yang kita hadirkan teman-teman itu banyak pada akhirnya membantu anak-anak di SSB, kemudian membantu pemain-pemain timnas kita,
kelompok usia, aku nggak usah menyebut nama teman-teman, ketika ia akan bermain bersama pelatih yang sering kita lakukan analisa. Jadi ketika sebelum dia bermain, ia pelajari dulu bagaimana konsep permainan dari misalnya Coach Shin Tae-yong. Kemudian ketika dia sudah berada di atas lapangan, sudah paham nih apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong. Oke, semoga perkembangan sepak bola Indonesia kita ini bisa kita jaga, bisa kita rawat untuk mencapai keinginan yang diinginkan oleh banyak masyarakat Indonesia. Bye.